Saya percaya saudara akan mengalami terobosan yang sama dengan saya, saudara akan mengalami lawatan Tuhan yang sama dengan apa yang saya alami. Karena itu hari ini kita mau belajar tentang Allah yang membuka jalan dalam kehidupan kita. Ya. Ibu saudara, kita mau belajar dari pengalaman bangsa Israel. Suatu kali bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, ya, mereka berkemah di tepi sungai Yordan. Ya, saudara bayangkan, setelah 400 tahun lamanya, bangsa ini diperbudak oleh bangsa Mesir. Dan artinya apa? Secara turun-temurun, beberapa keturunan dalam kehidupan bangsa Israel, mereka kerja sebagai budak, Bapak Ibu Saudara. Ya, budak itu nggak punya kebebasan, budak itu nggak punya kesempatan untuk berkembang. Budak itu artinya apa? Dia dipekerjakan dengan keras, dia tidak mengalami kebebasan seperti manusia biasa, dan saya percaya hidupnya tidak akan bahagia sebagai budak. 400 tahun lamanya. Lalu apa yang terjadi? Tuhan bebaskan bangsa ini dan akhirnya mereka masuk ke padang gurun. Ya. Dan di padang gurun Alkitab mencatat 40 tahun lamanya mereka berputar-putar di padang gurun. Betul ya? 40 tahun, 400 tahun jadi budak, 40 tahun di padang gurun Bapak Saudara. Bukan 40 hari, 40 tahun saudara bayangkan. Dan apa yang terjadi? Saya percaya mereka pun mengharapkan sesuatu daripada Tuhan. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan menjanjikan sesuatu kepada bangsa Israel, yaitu apa? Tanah Kanaan, ya, tanah perjanjian. Tanah yang dikatakan limpah dengan susu dan madunya, tanah yang dikatakan di mana Tuhan akan pelihara mereka dengan baik, mereka akan menikmati hasil dari tanah tersebut dan mereka akan berbahagia di sana. Ya. Saya percaya ketika mereka keluar, mereka berkeliling padang gurun, mereka merindukan hal tersebut. Mereka mengharapkan hal tersebut sampai pada akhirnya tibalah mereka di tepi sungai Yordan. Ya. Ketika mereka di tepi sungai Yordan, mereka berkemah di sana saudara. Mereka tinggal selangkah lagi masuk ke tanah Kanaan. Dan saya percaya ketika mereka berkemah saudara, di seberang sungai Yordan mungkin mereka melihat ada perbukitan yang hijau, ya, gunung-gunung, lembah-lembah yang mungkin indah kelihatannya. Karena selama ini yang mereka lihat itu apa? Padang basir, betul? Tanah yang kering, batu-batuan, mereka tidak melihat tumbuh-tumbuhan di sana, tidak melihat mungkin air yang mengalir yang begitu deras di sana. Tapi ketika mereka melihat di seberang sungai Yordan, sebuah tanah yang hijau, tanah yang begitu subur, tanah yang begitu makmur. Dan saya percaya ada pengharapan dalam kehidupan mereka. Setuju? Amin. Ada kerinduan buat mereka. Tuhan, selama ini kami menderita. Dan saya percaya ketika kami melihat tanah yang hijau, lembah yang indah itu, kami akan tinggal di sana dengan sejahtera. Tuhan akan pelihara kami. Mungkin ini pengharapan saudara dan saya hari-hari ini. Ya. Saudara yang mungkin bertahun-tahun mengalami pergumulan di hadapan Tuhan. Entah sakit penyakitmu, entah bisnismu yang sedang mengalami kemerosotan hari-hari ini. Mungkin kesehatanmu, kamu sudah berdoa sama Tuhan, kamu sudah memohon sama Tuhan. Lalu kamu dengar khotbah firman Tuhan. Kamu baca Alkitab, kamu nonton di YouTube khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan. Dan kamu mengharapkan pemulihan daripada Tuhan. Kamu merindukan Tuhan, pulihkan keluarga saya. Tuhan pulihkan kesehatan saya. Tuhan pulihkan bisnis saya. Saya harap Tuhan akan kasih jalan buat kita semua. Amin. Siapa yang merindukannya boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini. Dan Tuhan akan buka jalan buat kita semua. Nah, kita belajar Bapak Ibu Saudara, setelah bangsa Israel berkemah di sana, mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Ya. Dan Alkitab mencatat bahwa yang pertama kali, ini mati ya. Saya pencet apa ya? Oke. Dan yang pertama kali mereka hadapi adalah bangsa Yeriko, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan apa yang terjadi ketika mereka masuk ke tanah perjanjian dan menghadapi bangsa yang pertama yaitu bangsa Yeriko, dikatakan di dalam Yosua pasal 6 ayatnya yang ke-1, dan dalam pada itu Yeriko telah apa? Menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Saudara, ketika bangsa ini punya pengharapan yang besar akan tanah perjanjian, mereka merindukan suatu tempat di mana Tuhan akan berikan tanah tersebut, tetapi ketika mereka mau masuk saudara, apa yang terjadi? Pintu tertutup. Kita pernah gak ngalamin hal ini Bapak Ibu Saudara? Ya. Ketika kita punya pengharapan di hadapan Tuhan, kita rindu pemulihan daripada Tuhan, tetapi realitanya dalam kehidupan kita, Tuhan kok pintunya tertutup? Ya, Tuhan kok gak ada jalan Tuhan?
Saya sudah percaya firman Tuhan. Saya sudah berdoa setiap hari sama Tuhan. Tapi realitanya Tuhan, kok nggak ada jalan? Kok pintunya tertutup Tuhan? Ya, saudara merindukan bisnis saudara dipulihkan Tuhan. Mungkin saudara punya pengharapan yang besar, ada pinjaman modal datang kepada saudara. Mungkin saudara mengharapkan ada orang donatur yang akan memberikan dana kepada saudara. Mungkin ada pinjaman dari saudara yang tanpa bunga, mungkin saudara mengharapkan itu semua. Tetapi dalam realitanya nggak ada jalan sama sekali. Nggak ada yang mau pinjemin saudara, nggak ada yang mau tolong saudara. Mungkin saudara mengalami sakit penyakit hari-hari ini. Saudara sedang bergumul di hadapan Tuhan tentang sakit saudara. Ya, nggak ada dokter yang bisa sembuhin saudara. Nggak ada rumah sakit yang mau terima saudara. Bahkan sudah ada vonis dari dokter, kamu nggak akan disembuhkan. Dan kita datang sama Tuhan, Tuhan kok pintunya tertutup? Tuhan kok nggak ada jalan Tuhan? Kadang kita menghadapi hal-hal yang sama seperti ini saudara. Ya, kita melihat bahwa semuanya tertutup di hadapan Tuhan. Dan kalau kita mundur ke ayat Kalau kita mundur di dalam Yosua pasal yang kedua, saudara, sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Yosua mengirim 2 pengintai ke tanah itu dan apa yang terjadi? 2 pengintai itu kembali kepada Yosua dan mereka mengatakan demikian. Kata mereka kepada Yosua, kata 2 pengintai ini kepada Yosua, Tuhan telah apa? Menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kita. Ya. Kita sudah begitu yakin, kita percaya sama Tuhan, Tuhan akan sembuhkan kita. Ya, saudara mungkin pagi hari ini nyanyi di hadapan Tuhan, Tuhan akan bebaskan kita, Tuhan akan pulihkan kita. Ya, lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, tetapi realitanya nggak ada, saudara. Ya, seolah-olah nggak ada jalan. Kita sudah benar-benar percaya sama Tuhan, kita sudah benar-benar berharap sama Tuhan, tetapi apa yang terjadi di dalam Yosua pasal 6 tadi dikatakan pintunya tertutup. Ya. Dan kadang kita menghadapi hal ini dan Tuhan izinkan terjadi, saudara. Kenapa? Saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, mungkin selama ini ya ketika kita menghadapi proses yang kecil-kecil saudara ya, permasalahan yang gak terlalu besar, Tuhan izinkan terjadi, kita doa sama Tuhan, Tuhan saya punya masalah. Tetapi dalam kenyataannya kita selesaikan masalah kita dengan kepintaran kita sendiri. Sering ngalamin Bapak Ibu Saudara? Dengan kepandaian kita sendiri. Atau kadang kita nggak doa sama Tuhan, kita ada masalah, kita nggak datang sama Tuhan, kita beresin dengan kepintaran kita. Saya S3, saya bisa menyelesaikan masalah saya. Saya ini lulusan teknik loh, saya bisa ngurusin masalah saya. Ya. Atau kita nggak mengandalkan kepandaian, kita mengandalkan kekuatan kita. Kita masih muda, Tuhan saya masih muda. Ya. Saya terobos semua keadaan situasi, masalah saya terobos, kenapa? Saya masih muda, saya punya kekuatan. Atau saudara berpikir bahwa apa? Tuhan ini masalah kecil. Uang saya masih bisa menghadapi masalah ini. Ya. Uang saya masih bisa membantu saya, kekayaan saya masih bisa membantu saya. Ya, selama ini mungkin kita berpikir bahwa kekayaan kita bisa menolong kita. Atau saudara mengandalkan orang lain, saudara punya relasi orang hebat, relasi orang kuat. Saudara mungkin masih punya orang tua yang kaya raya. Ya. Ketika kita berpikir bahwa kita punya kepandaian, kita punya kekuatan, punya kekayaan, kita punya orang lain yang bisa tolong kita saudara. Pada satu titik Tuhan izinkan satu situasi di mana apa? Kekayaan gak bisa tolong lagi kita. Orang lain gak bisa tolong lagi kita. Bahkan kepintaran dan kekuatan kita gak bisa tolong lagi kita. Tuhan izinkan semuanya terjadi, kenapa saudara? Supaya kita hanya berharap dan mengandalkan Tuhan. Ya, Tuhan izinkan situasi itu terjadi. Supaya apa? Kita berharap sama Tuhan. Kita cuma mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengandalkan lagi kepintaran kita. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan yang kita miliki, bahkan kekayaan. Atau kita mengandalkan orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita jadi sombong. Betul gak? Kita mengandalkan kekayaan kita gak akan pernah mengandalkan Tuhan lagi. Kita menjadi pribadi yang merasa semua saya bisa lakukan. Tapi ada satu momen, ada satu titik. Tuhan biarkan itu terjadi supaya kita apa? Pintu tertutup. Supaya kita berharap dan mengandalkan Tuhan. Tetapi ada 3 hal penting yang kita mau belajar hari ini Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika kita menghadapi pintu yang tertutup, ya, banyak orang yang ngalamin stres, depresi, betul gak? Tuhan udah gak ada jalan, udahlah saya hopeless, ya, saya nyerah Tuhan. Dan ketika kita nyerah apa yang terjadi, mungkin kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Atau kita diam di titik tersebut dan kita mengalami stres, mengalami depresi, kita mengasihani diri kita sendiri. Kita kecewa sama Tuhan, kita kecewa sama orang lain, dan tidak ada jalan keluar Bapak Ibu Saudara.
Tetapi kita belajar hari ini bahwa ada 3 hal penting ketika kita berharap dan mengandalkan Tuhan. Yang pertama adalah di dalam Yosua 6 ayat yang kedua, ketika bangsa ini melihat pintu Yeriko tertutup, saudara. Ayat 2, Alkitab langsung mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ya. Di ayat pertama tadi dikatakan pintu Yeriko tertutup, dan ayat kedua tiba-tiba Tuhan langsung berfirman kepada Yosua. Tanpa kita melihat bahwa bangsa Israel ini berseru-seru di hadapan Tuhan, tanpa kita melihat bahwa bangsa ini menangis di hadapan Tuhan, tetapi di ayat 2 langsung Tuhan berfirman kepada Yosua. Ini artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa kita punya Allah yang menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan tahu kondisi kita, Tuhan tahu keadaan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan kita berpikir ketika kita menghadapi masalah yang berat, kita bilang gini, Tuhan kenapa engkau meninggalkan saya? Tuhan kenapa engkau membiarkan saya berjalan sendirian? Itu yang kadang kita lakukan, betul gak? Kita kadang berpikir seperti itu, Tuhan kenapa di dalam situasi sulit ini kok saya sendirian? Kenapa di dalam situasi sulit ini kok saya harus menghadapinya seorang diri? Ya, orang semua menjauh daripada saya, bahkan saya merasakan Tuhan jauh daripada saya. Enggak Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita. Di dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat yang kedua dikatakan, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Artinya apa? Tuhan mempertegas kembali janjinya Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika kita menghadapi masa sulit, kita harus mengerti bahwa Tuhan menyertai kita. Dan ketika Tuhan menyertai saudara dan saya, Dia mempertegas lagi janjinya. Artinya apa? Tuhan mau iman kita bertumbuh semakin kuat. Amin. Ya. Kita harus mengingat lagi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita enggak stres. Supaya kita enggak depresi. Itulah yang dialami seseorang ketika dia merasa sendirian, dia stres, depresi. Tetapi kalau kita sadar ada pribadi yang menyertai kita, ada pribadi yang mendampingi kita, Bapak Ibu Saudara, maka kita tahu bahwa apa? Bahwa kita tidak sendirian. Amin. Itulah kenapa dikatakan di dalam Ibrani ayat pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara ingat ya, kalau kita sedang mengalami proses yang berat atau kita melihat pintu tertutup dalam kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai kita, dan Dia Allah Immanuel yang akan menuntun kita. Yang setuju katakan amin. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Setelah Tuhan berfirman kepada Yosua ayat ketiga dan ayat keempat, Tuhan mengatakan demikian, haruslah kamu mengelilingi kota itu, ya ini semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kita mengerti adalah selain Allah menyertai kita, ternyata Allah punya rencana buat kita. Amin. Dikatakan kepada bangsa Israel, kamu gak usah takut, aku serahkan bangsa ini sama kamu. Gini caranya gitu ya. Kamu kelilingi kota itu sekali sehari. Tetapi di hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Artinya apa saudara? Tuhan bukan hanya menyertai kita, tetapi Dia punya rencana buat saudara dan saya. Dia punya planning buat kita Bapak Ibu Saudara. Di dalam situasi yang terjepit, di dalam situasi kita melihat pintu yang tertutup, kita berpikir nggak ada jalan, udah nggak ada cara lain. Ternyata Tuhan buat planning buat kita. Amin. Bapak Saudara. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, biasanya kita yang bikin planning, betul gak? Ya, kita yang bikin rencana sendiri Bapak Saudara ya. Saya pernah mengalami hal yang sama, saya sebagai hamba Tuhan pun kadang berpikir demikian. Ketika menghadapi masalah, manusia itu punya sifat apa? Pengen cepat keluar dari masalah, ya toh? Kita nggak mau berlama-lama di dalam masalah. Tuhan kalau bisa secepat mungkin masalah ini beres, ya. Lalu apa yang kita lakukan? Kita bikin rencana, ya. Kita doa sama Tuhan, lalu kita datang sama Tuhan, kayak kasih proposal Bapak Ibu Saudara. Tuhan, saya ada masalah besar nih Tuhan, tapi saya sudah pikirkan caranya, ya. Kalau saja A, B, C, D,
pasti masalah saya beres Tuhan. Suka gitu gak Pak Saudara? Jujur, sering ya. Kita yang bikin rencana, terus kita kasih proposal sama Tuhan. Ini loh proposal saya Tuhan. Supaya masalah saya beres, A, B, C, D. Ya. Dan bukan hanya kita kasih proposal sama Tuhan, ternyata kita kasih surat perintah kerja, betul gak? Rencana kita suruh Tuhan yang kerjain, betul? Kebalik gak Bapak Ibu Saudara? Kebalik. Kadang kita doa tuh sama Tuhan tuh kebalik. Kita bikin rencana, Tuhan yang suruh kerjakan. Tetapi kita perhatikan hari ini kita belajar di dalam firman Tuhan, Tuhan yang buat rencana Bapak Ibu Saudara. Kita yang mengerjakannya. Di dalam situasi sulit, pintu tertutup di hadapanmu. Jangan bikin rencana apapun, tapi serahkan hidupmu kepada rencana Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu Saudara? Sebab Alkitab mengatakan di dalam Yesaya 55 ayat 8-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Ya, Tuhan bilang sama kita gini, kamu bikin rencana, tapi rencana kamu bukan rencanaku, kata Tuhan. Ya, jalan-jalanmu bukan jalan-jalanku. Dan bukan hanya Tuhan mau katakan gini, rencana kamu beda sama rencana aku, tetapi Tuhan bilang apa? Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan bukan cuma bilang rancanganku dan rancanganmu berbeda, tetapi levelnya beda Bapak Ibu Saudara. Sepintar apapun kita bikin rencana di hadapan Tuhan. Sehebat apapun saudara rancangkan semua, merumuskan permasalahan saudara untuk dibereskan, Tuhan bilang apa? Kamu bisa bikin rancangan sehebat apapun, tetapi levelnya sama Tuhan beda Bapak Ibu Saudara. Aku juga bikin rancangan, tetapi rancanganku dan rancanganmu beda levelnya. Dan levelnya itu enggak cuma setinggi anak tangga perbedaannya, tapi Alkitab katakan apa? Setinggi langit dari bumi. Itulah rancangan Tuhan dan rancangan kita. Jadi jangan pernah Bapak Ibu Saudara memaksakan rencana kita di hadapan Tuhan. Apalagi kita kasih rencana sama Tuhan dan Tuhan suruh kerjakan. Amin. Tapi biarlah kita mendengar apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita dan kita yang melaksanakannya. Yang setuju katakan amin. Jadi yang kedua ya, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Kalau saudara merasa pintu tertutup, udah gak ada jalan, gak usah pusing Bapak Ibu Saudara. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia akan buka jalan buat kita, amin. Dan yang ketiga, ternyata Tuhan punya waktu Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika saya merenungkan ayat ini dikatakan bahwa mereka harus mengelilingi kota itu 6 hari lamanya, betul? Dan di hari yang ke-7 mereka harus 7 kali keliling. Itu caranya Tuhan. Tapi pertanyaan saya gini di hadapan Tuhan, Tuhan kenapa harus 7 hari ya? Pernah renungkan gak Bapak Ibu Saudara? Kenapa harus sampai 7 hari? Ya mungkin ada beberapa hamba Tuhan yang menafsirkan bahwa 7 itu angka sempurna, betul ya? 7 kan angkanya Tuhan ya. Jadi Alkitab itu betul, harus 7 hari. Karena apa? Angkanya Tuhan, angka sempurna, angka 7. Tapi bisa gak 3 hari Tuhan runtuhkan Bapak Ibu Saudara? Bisa. Jangankan 3 hari, 1 hari juga bisa, betul gak? Mungkin Tuhan bilang gini, kamu duduk diam, saya runtuhkan. 1, 2, 3, runtuh gak? Runtuh Bapak Ibu Saudara. Tetapi kenapa Tuhan kasih 7 hari sama bangsa Israel? Yang ketiga yang kita perlu mengerti adalah Tuhan punya waktu. Ya. Nah sama Bapak Ibu Saudara, kadang kita manusia, bukan hanya kita bikin rancangan sendiri, kita yang ngatur waktu sama Tuhan. Ya, doa Tuhan, ini sebulan lagi Tuhan harus bayar kontrakan, nggak ada duitnya. Kalau dalam sebulan, wah kita mulai ngancam Tuhan, betul? Kalau dalam sebulan Tuhan gak tolong saya, wah saya gak akan ke gereja lagi. Gak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Ya, kita ngancam Tuhan dengan cara halus Bapak Ibu Saudara. Kita ngatur waktu sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, waktunya seminggu lagi. Ya, kalau seminggu Tuhan gak tolong saya udah gak percaya lagi sama Tuhan. Kadang kita gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita ngancam Tuhan dengan, kita lupa Bapak Ibu Saudara. Tuhanlah yang menciptakan waktu. Kejadian pasal 1 mengatakan dia menciptakan siang dan malam. Dia menciptakan benda-benda penerang yang mengatur musim, ya, waktu, bulan dan tahun, benda-benda penerang itu yang mengaturnya. Tuhanlah yang menciptakan waktu. Tetapi kadang kita mengatur waktu sama Tuhan. Tuhan tahu betul Bapak Ibu Saudara, kapan waktunya kita dipulihkan Tuhan. Amin. Itulah dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, dikatakan ia membuat segala sesuatu apa? Indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya,
Jangan kita paksakan waktu kita sama waktunya Tuhan. Tuhan punya waktu sendiri, saudara. Ketika dia proses kita, ketika pergumulan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, dia sudah ukur dengan pasti, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah hitung dengan tepat berapa lama proses itu harus berlangsung dalam kehidupanmu. Amin. Kapan proses itu harus berhenti, kapan Tuhan akan pulihkan saudara, Tuhan sudah hitung dengan baik. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi jangan kita paksakan waktu di hadapan Tuhan, tetapi kita harus mengerti 3 hal ketika kita menghadapi situasi yang terjepit, ketika kita menghadapi pintu yang tertutup di hadapan kita. Yang pertama apa? Tuhan menyertai kita. Yang kedua, Tuhan punya rencana. Yang ketiga, Tuhan punya waktu. Ingat 3 hal ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi jangan putus asa, jangan depresi, jangan marah di hadapan Tuhan. Kita ingat ketiga hal ini. Saudara enggak sendirian di dalam masalah. Ketika saudara di dalam masalah, Tuhan punya rencana buat saudara. Dan yang ketiga, ada waktunya Tuhan akan pulihkan kita. Yang setuju di kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, ketika 3 hal ini Tuhan lakukan, apa yang menjadi bagian kita? Ya, ketika Tuhan sudah lakukan 3 hal ini, dia menyertai kita, dia membuat rencana dan dia mengatur waktu buat kehidupan kita. Ternyata yang kita lakukan adalah 2 hal Bapak Ibu Saudara, yaitu taat dan setia. Kenapa saya katakan taat dan setia? Karena kalau kita baca kisah ini Bapak Ibu Saudara, saya berpikir gini, Tuhan bikin rencana buat bangsa Israel, tapi ini gak ada hubungannya, gak ada relatednya. Bayangin, bangsa ini punya masalah apa? Pintu yang tertutup, betul gak? Di hadapan dia tuh tembok benteng yang begitu tebal Bapak Ibu Saudara. Masalah dia adalah apa? Mereka mau masuk ke dalam, betul? Masalahnya adalah mau masuk ke dalam. Tetapi rencana Tuhan apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan bilang apa? Kelilingi tembok itu. Ada hubungannya enggak saudara? Enggak ada hubungannya, betul? Tuhan ini kayaknya rencana Tuhan kok enggak ada relatednya dengan masalah saya ya. Kadang Tuhan jawab begitu loh saudara. Setuju gak? Kadang Tuhan kasih solusi sama kita, itu enggak ada hubungannya dengan masalah kita. Bahkan kadang bertentangan dengan problem yang kita hadapi. Ya, ketika saudara punya masalah sama orang lain jahatin saudara, ya. Dia memfitnah saudara, dia ngejahatin, dia ngomongin saudara kepada orang lain, ya. Dia membohongi kita atau apapun yang dia lakukan sama kita. Solusi Tuhan apa? Kita yang harus maafin dia, betul? Kadang suka bertolak belakang Bapak Ibu Saudara. Ketika kita nggak punya apa-apa nih, Tuhan saya lagi butuh uang, tapi jawaban Tuhan apa? Nabur. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Kadang gak ada hubungannya dengan masalah kita. Sama bangsa Israel pun gitu Bapak Ibu Saudara. Ketika dia berusaha masuk ke dalam kota, tetapi solusi Tuhan apa? Kelilingin kota. Ini gak nyambung sama sekali. Tetapi apa yang dilakukan bangsa? Mereka taat. Walaupun mereka lihat kok mustahil ya Tuhan, kok gak nyambung ya Tuhan. Tapi mereka taat. Ya. Dan yang kedua, mereka bukan hanya taat Bapak Ibu Saudara, tetapi Alkitab mencatatkan mereka setia melakukannya. Sampai pada hari yang ke-7. Artinya mereka menantikan janji Tuhan dalam ketaatan dengan setia. Saudara, kadang taat tuh lebih gampang loh. Setia yang lebih susah. Ya, kalau kita nih punya masalah Bapak Ibu Saudara, datang sama gembala. Pak Gembala, ini saya punya masalah Pak, rumah tangga saya berantakan. Ya. Saya rindu Tuhan pulihkan keluarga saya. Lalu gembala bilang, Pak, Bapak masuk menara doa. Loh gak ada hubungannya Pak, betul? Saya punya masalah sama istri, ngapain masuk menara doa, gitu kan? Kita kadang dikasih solusi yang gak ada hubungannya Bapak Saudara. Tetapi ketika kita taat, gampang gak? Gampang sebenarnya. Oke Pak, saya masuk menara doa. Hari pertama masuk menara doa, seminggu Bapak Saudara ya. 2 minggu, 3 minggu, gak ada perubahan. 1 bulan, 2 bulan, masalah makin runyam. Masih bisa taat Bapak Ibu Saudara? Akhirnya di bulan ketiga Pak Jajang lihat, loh kok orang ini udah gak menara doa lagi, diteleponin Pak, kenapa udah gak menara doa? Gak ada hasil Pak, gak kelihatan Pak, ya masalah makin runyem Pak. Kita bisa taat tapi setia susah Bapak Ibu Saudara. Setia artinya apa? Kita terus melakukan sesuatu yang mustahil, berulang-ulang sampai waktunya Tuhan pulihkan kita. Itu kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Ya, kadang kita bisa taat, nabur taat. Pak, bisnis saya lagi ada masalah. Nabur Pak, banyak nabur. Sebulan masalah belum beres, ya hutang masih banyak. Bulan kedua hutang makin banyak Bapak Ibu Saudara. Dan kita bilang gini, Pak,
Kayaknya nabur bukan solusi nih Pak, kita udah mulai gak setia, betul gak? Kita mau cari solusi yang lain, tetapi ketika kita setia, apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel? Tuhan kasih terobosan buat mereka, amin. Nah inilah yang Tuhan katakan kepada Yosua sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mundur ke Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Ya, Tuhan ingatkan ini sama Yosua. Ya, kuncinya kenapa bangsa Israel bisa taat dan setia? Kenapa mereka bisa melakukan hal yang mustahil yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan mereka? Dan kenapa mereka bisa setia melakukan hal tersebut? Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 8 adalah kuncinya Bapak Ibu Saudara. Dikatakan demikian, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau apa? Beruntung. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang telah tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian diulang lagi perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Ya. Di dalam ayat ini dikatakan kamu akan berhasil dan beruntung kalau kamu memperhatikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tahu artinya beruntung apa? Beruntung tuh gini Bapak Ibu Saudara ya. Kalau misalkan Pak Jajang bilang gini, Bapak Ibu mulai hari ini tiap minggu ada door prize ya. iPhone 14 Pro Max ya. 1 iPhone buat setiap jemaat yang hadir on site. Bapak Ibu dapat kupon di depan nih, 1 nomor ya. Dan ketika akhir ibadah diundi keluar nomornya. Yang mendapatkan iPhone itu orang beruntung enggak? Beruntung. Di sini jemaat ada berapa Bapak Saudara? Kurang lebih ada 100 orang lah kita hitung ya. Artinya Bapak Saudara beruntung 1 dari 100 orang. Beruntung itu artinya apa? Kita mendapatkan hadiah dari kemungkinan yang sangat kecil. Keberuntungan artinya apa? Kita mendapatkan kesempatan dari situasi yang sangat tidak mungkin. Mungkin jemaat di sini 1.000 orang bertambah bulan depan. Amin Pak. Ya, 1.000 orang. Hadiahnya tetap 1 iPhone Pro Max Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika saudara mendapatkan iPhone tersebut, saudara orang yang paling beruntung. Nah sama di dalam kehidupan kita ketika situasi nggak mungkin. Dokter bilang kamu udah nggak mungkin sembuh. Mungkin orang bilang bisnis kamu nggak mungkin dipulihkan Tuhan. Mungkin orang bilang keluargamu tidak akan kembali lagi seperti dahulu lagi. Dan ketika kita bilang kita percaya sama firman Tuhan. Tuhan kasih keberuntungan buat kita. Yang setuju katakan amin. Saya undang imam musik bisa naik ke atas. Bapak Saudara, inilah yang menjadi dasar iman bangsa Israel. Kenapa mereka bisa mengalami terobosan? Kenapa Tuhan bisa pulihkan mereka? Karena mereka taat dan setia. Dan kuncinya taat dan setia adalah iman mereka. Ibrani 11 ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Karena apa? Karena iman. Maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan dikatakan setelah mereka mengelilingi tembok itu sesuai dengan rencana Tuhan. Dan ketika Tuhan pulihkan mereka, semua karena iman yang mereka miliki. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini saudara datang ke tempat ini dengan pergumulan yang begitu berat. Ya. Bertahun-tahun saudara doa sama Tuhan. Tuhan, saya rindu kesehatan saya dipulihkan. Tuhan, saya rindu bisnis saya dipulihkan. Tuhan, saya rindu rumah tangga saya dipulihkan. Seperti bangsa Israel merindukan tanah Kanaan. Ketika mereka merindukan tanah perjanjian, mereka punya pengharapan yang besar di hadapan Tuhan. Sama seperti kita mengharapkan pemulihan daripada Tuhan. Tetapi realitanya mungkin kita mengalami pintu yang tertutup. Ya. Tidak ada jalan lagi terbuka. Kita sudah pakai kekuatan kita gak berhasil. Kita sudah keluarkan uang banyak tapi gak berhasil. Kita sudah andalkan orang-orang di sekeliling kita yang kita miliki. Yang dekat sama kita dan semuanya gak berhasil. Ini waktunya kita mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi kadang Tuhan kasih jalan yang mustahil di hadapan kita. Tuhan bilang A, kita harus lakukan A. Tuhan bilang B, kita harus lakukan B. Dan kita harus taat melakukannya sampai waktunya Tuhan memulihkan kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam kemustahilan, Dia Allah yang membuka jalan buat kita. Amin. Ketika pintu tertutup, Dia akan menerobos pintu itu
membuka jalan buat saudara dan saya. Ini tahun kemenangan, ya. Tema kita adalah tahun bangkit menjadi pemenang. Dan ketika kita punya iman yang kuat di hadapan Tuhan. Perhatikan, iman bangsa Israel ini meruntuhkan tembok Yeriko. Dan imanmu hari ini, dia akan meruntuhkan tembok-tembok dalam kehidupan kita. Amin. Tembok kesehatanmu yang mungkin selama ini berdiri tebal di hadapanmu. Tembok untuk keberhasilan bisnismu yang mungkin begitu tebal untuk diterobos. Enggak mungkin Tuhan. Tembok untuk pemulihan keluargamu yang mungkin sudah mustahil dikatakan orang. Tetapi hari ini Tuhan mau buka jalan buat kita. Kita kuatkan iman kita, teguhkan iman kita di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Percaya Tuhan punya rencana buat saudara dan saya. Dan percaya Tuhan punya waktu yang tepat untuk memulihkan kita. Amin. Kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Pujian yang sangat memberkati kita. Yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa